Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin untuk menyampaikan presentasi saya mengenai penggunaan tocilizumab pada COVID-19 di Rumah Sakit Fatmawati. Kapan dan bagaimana pemberiannya. Saya mengkonfirmasi bahwa saya tidak memiliki konflik finansial, profesional, ataupun personal yang dapat mempengaruhi presentasi saya hari ini. Ini adalah bagan bagaimana terjadinya suatu proses perjalanan penyakit. Ada agen, ada pejamu, dan ada lingkungan. Agen ini tempat berperan antivirus, tapi jika kita berbicara mengenai tocilizumab, maka kita akan masuk ke faktor pejamu. Sitokin adalah penanda sinyal respon imun yang memiliki waktu paruh yang pendek dengan kerja di jarak yang pendek. Jika saya misalkan bahwa dua lingkaran ini adalah sel yang berdekatan, ketika muncul stimulus, maka sitokin akan diproduksi dan kemudian dia akan melancarkan sinyal ke sel sebelahnya sambil ditangkap oleh reseptor sehingga muncul efek biologis. Sitokin sendiri ada 4. Ada interleukin, ada tumor necrosis factor, ada colony stimulating factor, dan ada interferon. Tapi yang akan kita bicarakan pada COVID-19 adalah sitokin proinflamasi, interleukin 1, terutama interleukin 6, dan antiinflamasi interleukin 4, dan ada penurunan interleukin 10. Ini menunjukkan bahwa ketika antiinflamasi interleukin 10 turun, maka akan mudah terjadinya infeksi bakterial sekunder. Kita misalkan bahwa ketika kuman masuk ke pneumosit tipe 2 di dalam alveolus melalui ACE2 reseptor, maka sel pneumosit ini akan menjadi tempat untuk virus SARS-CoV-2 bereplikasi. Lalu kemudian virus-virus ini akan menyebar ke sel-sel di sebelahnya dan kemudian akan menghancurkan sel-sel di sebelahnya. Dan terjadi produksi dari antigen yang kemudian akan ditangkap oleh mast cell yang menyebabkan munculnya respon imun berupa produksi antibodi IgM dan IgG, stimulasi sistem imun humoral dan seluler, dan ada terjadinya produksi sitokin inflamasi. Misalnya ini adalah interleukin 6. Interleukin 6 akan memberikan sinyal untuk meningkatkan inflamasi pada tempat yang terkait. Sehingga pada alveolus tersebut akan terjadi peradangan yang besar-besaran sehingga menyebabkan ARDS, seperti pada gambar yang ada di sini. Ini adalah bagan di mana kita bisa menunjukkan bagaimana perjalanan penyakit SARS-CoV-2 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ini adalah jumlah virus. Jadi pada derajat 1, jumlah virus masih naik, tapi kemudian ketika inflamasi mulai naik, maka jumlah virus akan berkurang. Tapi ketika virus berkurang dengan jumlah inflamasi yang naik, berarti pasiennya ada di derajat 2A atau 2B. Derajat 1 bisa muncul gejala yang sudah kita kenal, demam, diare, batuk. Lalu di 2A masih ada gejala, tapi pasiennya tidak mengalami hipoksia. Pada fase 2B, bisa sudah terjadi hipoksia dan ini ditunjukkan bahwa CRP akan semakin meningkat, ferritin, LDH, dan interleukin 6. Dan gambaran dari CT scan toraks dan chest X-ray akan makin menunjukkan ground glass opacity yang jelas. Di sini adalah timing yang sangat penting untuk memberikan anti-interleukin 6. Lalu bagaimana diagnosis badai sitokin itu sendiri? Sayangnya sampai saat ini tidak ada tes objektif yang dapat menunjukkan apa yang terjadi pada pasien. Tapi jika kita bahas pada laboratorium yang sering kita kerjakan, yaitu ferritin, ini adalah penelitian yang dikumpulkan di Cina. Bisa dilihat di sini bahwa ferritin pada pasien-pasien yang tidak parah akan memiliki kadar yang lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang memiliki tingkat keparahan yang tinggi. Dan ini membuat kesimpulan bahwa sepertinya kita masih bisa memakai cut-off lebih dari 500 mg per liter untuk menunjukkan peningkatan ferritin pada badai sitokin. Lalu yang kedua ada C-reactive protein. Banyak sekali yang berpikir apakah saya harus memeriksa interleukin 6 untuk memberikan tocilizumab. Jika kita lihat pada patofisiologi, maka C-reactive protein sendiri adalah produk tunggal dari interleukin 6 itu sendiri. Dan banyak sekali jurnal yang mengatakan bahwa jika center tersebut tidak mampu untuk memeriksakan interleukin 6, atau pemberian anti-interleukin 6 dapat menunda
atau terjadi penundaan akibat menunggu hasil lab interleukin 6, maka itu tidak disarankan. Jadi banyak sekali jurnal yang menyatakan bahwa sebenarnya CRP adalah perwakilan yang bisa kita gunakan untuk mengukur interleukin 6. Jadi di Fatmawati sendiri saya mengukur interleukin 6, tapi saya masih menyimpan sampelnya di suatu kulkas karena itu for educational purposes, jadi mungkin suatu saat saya akan periksakan, tapi pada praktiknya, kami tidak menunggu level interleukin 6. Cukup melihat CRP saja. Parameter yang ketiga adalah D-dimer. Dari sini terlihat bahwa pasien-pasien yang mengalami penyakit COVID-19 jika dibandingkan dengan pneumonia biasa, maka D-dimernya akan lebih tinggi. Begitu juga pada penelitian ini yang mengatakan bahwa pada pasien yang tingkat keparahannya semakin tinggi akan mengalami peningkatan D-dimer. Lalu parameter yang keempat adalah laktat dehidrogenase. Laktat dehidrogenase itu menunjukkan bahwa tingkat keparahan bisa ditunjukkan dari laktat dehidrogenase itu sendiri. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kami di Fatmawati menggunakan parameter tersebut. Ferritin lebih dari 500, D-dimer di atas 500, CRP lebih dari 0,4, dengan LDH lebih dari 245, ditambah dengan CT scan atau chest X-ray yang khas menunjukkan penyakit COVID ini sendiri. Dan ditambah harus ada saturasi room air di bawah 93. Saya tekankan bahwa ini adalah saturasi room air, tidak menggunakan alat bantu oksigen. Jadi, tim COVID di sini, perawat-perawat Rumah Sakit Fatmawati sudah sangat terbiasa untuk mengukur saturasi room air. Semua pasien yang memiliki CRP yang naik dengan D-dimer yang naik, maka mereka akan melakukan evaluasi saturasi room air per 6 jam. Jadi alat bantu oksigen dilepas, mereka ukur dalam waktu 5 menit berapa saturasi room air pasien-pasien tersebut, sehingga mereka bisa melaporkan kepada kami yang mana yang mungkin kita bisa melakukan intervensi yang agresif. Jadi kerja tim sangat penting. Lalu bagaimana yang sudah saya lakukan di Rumah Sakit Fatmawati? Yang saya bisa laporkan saat ini 41 data, sedangkan ada 13 pasien yang sedang ongoing, sehingga tidak bisa saya laporkan. Bisa dilihat di sini bahwa karakteristik pasien hampir sama, non-ventilator yang sudah terpasang non-ventilator dan sudah terpasang ventilator ada 23 pasien dan 18 pasien, umur, gula darah, CRP relatif sama, D-dimer 3.482. Yang berbeda adalah komorbid, bahwa pasien-pasien yang terpasang ventilator memang memiliki komorbid yang lebih banyak dibandingkan pasien-pasien yang tidak terpasang ventilator. Tapi bisa dilihat di sini bahwa pasien-pasien yang kami berikan tocilizumab pada pasien yang tidak terpasang ventilator, kami memiliki mortalitas 0%, artinya 100% berhasil. Tapi jika pada pasien yang sudah terpasang ventilator, maka mortalitas hanya 61,1% sampai saat ini. Yang bisa saya katakan adalah pasien-pasien non-ventilator ini adalah pasien-pasien pemantauan kami dari awal. Jadi, pasien-pasien perburukan dari ruang COVID biasa, lalu terdeteksi ada silent hypoxia, ada CRP yang meningkat, sehingga kita bisa mendeteksi ARDS sangat awal, sehingga memang keberhasilannya bisa tinggi sekali, tanpa ada kematian. Berbeda dengan pasien-pasien yang sudah terpasang ventilator, ini biasanya pasien-pasien rujukan yang memang sudah mengalami hipoksia lama, dan keadaannya juga jauh lebih buruk, karena mungkin perjalanan ataupun fasilitas yang terbatas dari rumah sakit sebelumnya. Jadi, bagaimana cara mendeteksi kapan itu early ARDS, kapan ARDS yang awal? Maka ya tetap yang diperlukan adalah pemantauan. Perlu sekali kerjasama dengan teman-teman perawat untuk memberitahu kita, memberikan alarm kapan ARDS itu mulai muncul. Pemantauan yang seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Niko, ada hari pertama, hari ketiga, hari kelima, dan hari ketujuh, dan itu merupakan pemantauan yang bisa kita lakukan sebagai timing kapan kita akan melakukan intervensi. Apakah pasien akan meninggal atau apakah pasien akan hidup. Ini adalah protokol yang sudah dijelaskan oleh Dr. Niko. Lalu ketika pasien sudah diberikan tocilizumab, maka akan ada protokol tersendiri berkisar 7 hari untuk melihat efek samping dan perjalanan penyakit apakah dia membaik atau tidak dengan tocilizumab. Saya contohkan dengan satu kasus, Nyonya T
Jika dilihat di sini dia memiliki komorbid DM tipe 2, pasien masuk rumah sakit tanggal 14 dan baru diberikan tocilizumab 7 hari setelahnya. Berarti ini pasien memang dalam pemantauan sejak awal. Pasien masuk dengan kelemahan anggota tubuh sebelah kanan, bicara cadel, ada kencing manis, ada darah tinggi, vital sign cukup baik, walaupun respiratory rate 36 dengan suhu 38. Sejawat neurologi mengakses sebagai CV stroke iskemik sehingga kami tidak memberikan heparin tapi langsung diberikan enoxaparin, antivirus oseltamivir, lalu beberapa antibiotik dan ada insulin. Bisa dilihat di sini bahwa ketika pertama kali pasien masuk CRP memang naik, tapi saturasi masih baik. Lalu kemudian di tanggal 21 pasien mengalami perburukan, saturasi room air-nya 94. Perawat sudah melaporkan dan akhirnya kita gunakan non-rebreathing mask dengan 10% dengan 10 liter per menit, naik ke 99. Tanggal 22 saturasi room air makin turun, jadi 90%, sehingga NRM pun kebutuhannya sudah makin naik, 15, untuk mencapai 99% saturasi room air. Ferritin dan LDH juga naik. Bisa dilihat di sini, dari chest X-ray serial yang memang sudah menjadi protokol kami, terjadi perburukan dari tanggal 14 ke tanggal 21 Juni. Sehingga pada tanggal 22 diputuskan untuk diberikan tocilizumab. Ini adalah protokol pemantauan tocilizumab, hampir dilakukan setiap hari. Bisa dilihat di sini pada hari keempat dan hari kelima terjadi trombositopenia, dan ini merupakan salah satu efek samping yang sering terjadi pada pemberian tocilizumab. Oleh karena itu, pemberian tocilizumab memang tidak disarankan berbarengan dengan heparin. Kami memilih pemberiannya dengan enoxaparin untuk mencegah trombositopenia yang makin berat. Lalu gas darah ketika di hari ke-6 kebutuhannya 50 flow dengan 50 dengan fraksi 70. Lalu di tanggal 1 analisa gas darahnya membaik. Di 14 hari setelah pemberian tocilizumab, pasien mengalami drug-induced liver injury, tapi kemudian perbaikan setelah diterapi. Ini adalah kebutuhan oksigen pasien. Bisa dilihat di sini pertama kali diberikan Optiflow, lalu kemudian pasien perbaikan sehingga hanya membutuhkan non-rebreathing mask lalu menjadi nasal kanul. Karena drug-induced liver injury, pasien mengalami melena yang cukup berat, tapi kemudian bisa teratasi. Antibiotik ketika memberikan tocilizumab, kami memberikan antibiotik spektrum luas, lalu sebelum dilakukan pemberian tocilizumab, dilakukan kultur dan didapatkan Candida tropicalis hingga kita memberikan fluconazole. Saat ini fluconazole sudah diberi karena dari sejawat mikrobiologi mengatakan bahwa kemungkinan besar akan ada hasil jamur dari pemeriksaan kultur jamur kami. Ini adalah evaluasi ronsen dada. Ini ketika pertama kali datang, ini ketika pertama kali kami berikan tocilizumab, lalu pasiennya mengalami perbaikan dan akhirnya kemudian berhasil pulang ke rumah. Untuk case-case selanjutnya mungkin akan kita laporkan pada diskusi webinar selanjutnya. Untuk saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.